Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di materi pelajaran TIK kelas 9 ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf, pada bulan lalu Zoom yang bulan Januari Bapak kondisi kurang sehat dan terpaksa digantikan. Semoga materi yang disampaikan oleh pengganti Bapak Indra itu bisa kalian terima, karena kelas 9A sampai 9K itu emang diajar oleh dua guru ya. Jadi ada Bapak dan ada Pak Indra Akbar ya. Saya Adi Wirawan dan Pak Indra Akbar. Saya mengajar kelas 9F sampai 9K. Pak Indra mengajar 9A sampai E. Walaupun mungkin yang sering mengisi itu Bapak ya, tapi yang menilai nanti tetap guru yang mengampu di rombongan belajar ataupun di kelas tersebut. Pada sekitar 4 pertemuan terakhir ya, dari mulai Zoom bulan Januari dan seterusnya, kita sudah membahas salah satu fitur internet ya. Dalam hal ini adalah email. Bapak akan sedikit mempertegas ya sebelum masuk ke materi baru, betapa pentingnya materi email ini ya. Karena dibandingkan dengan materi lain, untuk siswa, mahasiswa itu kurang memberi perhatian yang cukup ya. Kita biasanya lebih suka ke fitur World Wide Web-nya dari internet tuh. Bahkan ada yang menganggap bahwa internet itu ya website itu ya. Nah, padahal email itu salah satu fitur internet penting. Kenapa? Sudah dijelaskan ya kemarin di video juga yang Bapak share ya. Mudah-mudahan kalian paham begitu. Secara formal, untuk kebutuhan-kebutuhan formal itu email justru bisa dikatakan lebih penting saat ini ya. Kita mau buka rekening bank harus punya email ya. Mau install, mau beli handphone ya, udah punya, harus memasukkan email gitu. Atau mau mengumpulkan tugas, melamar pekerjaan ya. Bahkan dalam kondisi pandemi ya, untuk mendistribusikan bantuan-bantuan, nah itu semua membutuhkan email. Jadi tolong bukan hanya untuk keperluan pembelajaran, tapi untuk memperlancar kehidupan kita sehari-hari ya, itu pengoperasian email diperdalam. Jadi kamu sering membalas email, mengirim ke teman juga boleh ya, mengirim ke teman juga boleh. Nah, kemudian dari tugas yang Bapak berikan itu kemarin ada banyak siswa yang sudah mengumpulkan. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih ya. Nah, ada juga yang belum. Jadi mungkin supaya lebih jelas dan tegas, Bapak akan sampaikan supaya kalian gabung di grup Google Classroom ya. Jadi distribusi tugas, materi itu terkonsentrasi di situ. Kalian kerjakan setiap tugas yang masuk ya. Jangan sampai lalai. Kalau Zoom mungkin kalian alasan kuotanya kecil ya, sedikit. Jadi langsung habis. Nah, kalau Google Classroom kan nggak terlalu besar. Jadi cukup ya, pasti bisa untuk menyisihkan kuota internet untuk mengecek tugas-tugas di Google Classroom. Nah, kamu coba gabung di Google Classroom. Buat yang belum nih, yang sudah Bapak lihat banyak juga, tapi beberapa yang belum, mungkin informasinya belum sampai ya. Jadi karena sekarang kalian sudah mengikuti kegiatan ini, Bapak
perjelas. Jadi buka aplikasi Google Classroom, lalu gabung ke kelas ya. Nanti kodenya Bapak share. Ini saya coba share ya. Classroom. Maksudnya ini aja harusnya udah langsung masuk ke Classroom, ketik CL aja. Kalau di handphone juga ada aplikasi Google Classroom ya. Nah, ini 9/2021 ya. Nah, terus pilih gabung ya. Di sini, gabung ke kelas. Ini Google-nya yang Nah, ini ya alamatnya. Kamu gabung ke kelas ini 9/2021. Nah, terus kode ini ya. Kode 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 kelasnya. Oh, ini karena atas nama siswa lain ya. Nah, kode kelas biasanya ada di sini. Nanti Bapak kasih lihat ya. Kode kelasnya adalah supaya besar. Di sini saya tulis ya. Kode kelas untuk pelajaran TIK kelas 9 ya. Tahun ajaran ini. NIZOK7P ya. Nah, ini kode kelasnya. Nah, ini kode kelasnya NIZOK7P ya. Tolong dicatat ya. Kalian catat terus langsung gabung. Nah, nanti ada tugas ini nih yang kemarin. Ya nggak apa-apa. Ini nanti di-share di Walas ya. Bapak share di Walas. Jadi tolong semua gabung, jadi bisa kalian langsung kerjakan dengan cepat. Karena selain nanti dari Bapak menilai kualitas atau benar salahnya ya, secara kualitatif, jawaban yang kalian kirim juga dari waktu. Jadi yang paling awal memberi jawaban itu akan memperoleh nilai waktu yang paling tinggi. Kalau yang belakangan ya itu paling kecil. Jadi takutnya karena bukan kesalahan kalian ya, karena kalian belum gabung, jadi nilai kalian kecil. Jadi bukan karena tidak ingin, tapi karena nggak tahu gitu. Nah, ini kamu di Google Classroom gabung ke kode kelas ini. NIZOK7P ya. Jadi tolong dikerjakan, lalu absen. Kalau sekarang ya pada saat Zoom, Bapak akan melihat nama-nama yang ada di partisipan pertemuan ini ya. Jadi siapa saja nih yang hadir hari ini, Bapak akan lihat di sini ya, di partisipannya. Tapi kalau di luar saat Zoom itu Bapak akan meminta kalian melakukan absensi ya dengan mengisi komentar di konten yang Bapak share ya. Jadi komentar itu harus di hari yang sama sebenarnya ya. Jadi kalau kalian komentar besoknya berarti pada saat jam hari waktu pembelajaran kalian tidak sedang menyimak seperti itu. Jadi tolong ya untuk ke depan, tapi kalau untuk yang konten-konten yang Bapak upload baik di YouTube ataupun di Google Classroom di pertemuan sebelumnya itu tetap boleh diisi belakangan. Tapi untuk yang pertemuan bulan Februari ini itu
kalian harus standby dan langsung mengisi ya, mengisi nama dan kelas di komentar konten tersebut. Itu. Oke, selanjutnya kalau ada hal yang tidak kalian pahami, jangan ragu ya, boleh WA, boleh nanya di Google Classroom ya. Kamu tulis komentar di tugasnya atau di materinya atau langsung ke Bapak ya. Di Google Classroom juga ada fasilitas kayak chat ya. Bisa gitu. Jadi setiap kesulitan yang kamu hadapi mudah-mudahan bisa kita cari segera solusinya ya. Nah, oke, saya rasa sedikit review tentang pembelajaran di minggu lalu ya, itu berharap pemahaman keterampilan kalian dalam materi elektronik mail itu benar-benar bisa kalian kuasai dengan baik, gitu harapan Bapak. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru ya. Materi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah fitur internet yang lain selain email ya. Materinya sudah Bapak siapkan. Nah, ini materinya adalah tentang mengenal World Wide Web ya. Mengenal World Wide Web. Gini aja ya, nggak usah Bapak ini full screen. Nah, ini adalah fitur internet yang paling populer ya, World Wide Web ya. Atau triple W ya. Atau www ya. World Wide Web. Kalau kita sebutnya www ya. www. Jadi kalau kamu membuka browser di handphone atau di aplikasi browser laptop atau PC, itu pasti di depannya dikasih awalan W 3 kali ya. Nah, sebenarnya seperti apa perkembangan dari World Wide Web ini ya, fiturnya, dan dari dulu dan sampai sekarang itu sudah secanggih apa gitu. Kita akan bahas secara sistematis ya di pelajaran hari ini. Nah, definisi apa itu World Wide Web atau disingkat Triple W, itu adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Maksudnya, World Wide Web ini adalah semacam fitur berbagi halaman, ya, fitur berbagi halaman yang dilakukan di dalam jaringan komputer luas, begitu. Jadi kalau sebelum ada internet itu misalnya di SMP PGRI itu mungkin hanya bisa berbagi dengan sesama guru dan siswa yang ada di sekolah. Nah, seperti sekarang kalau di rumah gimana? Nah, itu alhamdulillah sudah ada World Wide Web ya. Jadi halaman yang dibangun di sekolah SMP PGRI bisa diakses dari berbagai penjuru dunia. Nah, terus kenapa kayak namanya belgi83.ddns.net ya? Itu adalah alias ya, alias atau nama yang akrab, mudah diingat. Sebenarnya kalau kalau halaman web itu alamatnya sebenarnya seperti alamat rumah ya. Jadi misalnya Jalan Dadap 3 nomor 20 gitu. Jadi memiliki identitas nomor ya. Di pelajaran IP address sudah dibahas ya. Tapi kalau dihafal susah kan? Kalau Bapak jelaskan website SMP PGRI itu di 192.168.0.222 atau 36.84.52.120. Nah, itu mungkin dari 300 siswa kelas 9
cuma 50 kurang yang hafal ya, bahkan mungkin nggak sampai 20. Tapi kalau Bapak sebutkan alamat web sekolah itu belgi83.ddns.net, itu lebih mudah diingat ya. Nah, definisi web adalah suatu informasi yang dipakai oleh pengenal global, begitu ya, pengenal global. Jadi diberi nama World Wide Web ya. Ini semacam apa ya, romansa di era abad ke-18 pada saat Eropa masuk ke Amerika ya, benua Amerika, itu ada istilah Wild Wild West ya, Wild Wild West gitu. Sama triple W. Jadi sebuah dunia baru yang asing yang banyak hal-hal baru ditemukan seperti itu. Jadi kenapa digunakan istilah World Wide West? Setidaknya seperti itu yang dijelaskan oleh yang mengembangkan web pada pertama kali. Nah, siapa yang mengembangkan web pertama kali? Nanti kita akan sampai ke sana ya. Kita ke fungsi dulu. World Wide Web merupakan kumpulan Paladin Web atau server ya. Paladin itu server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan menyediakan data informasi untuk dapat digunakan secara bersama. Nah, World Wide Web adalah bagian yang paling menarik dari internet ya. Seperti tadi Bapak bilang, kalau ditanya email, coba kamu kirim email ke Bapak, masih nanya-nanya ke kakak, ke orang tua. Tapi kalau misalnya kamu suruh buka situs YouTube, nah itu langsung, nggak usah disuruh, langsung bisa sendiri ya. Bahkan putra Bapak yang pada saat umur 6 tahun aja sudah tahu caranya. Para pengguna mengakses informasi yang tidak hanya teks ya, tapi berupa gambar, suara, video, dan animasi. Gitu. Bahkan orang menganggap World Wide Web itulah internet ya, padahal internet itu bukan hanya World Wide Web ya. Ada email, ada file transfer ya, protokol. Terus sekarang malah ada lebih luas lagi aplikasi Android yang mengakses internet ya, APK dan sebagainya. Game online ya, itu pun masuk bagian dari internet. Nah, ke pertanyaan tadi ya, siapa orang yang berjasa besar dalam pengembangan World Wide Web? Nah, inilah dia ya, Tim Berners-Lee ya. Kalau di email kemarin kita kenal siapa? Ada yang tahu? Tokoh yang berperan besar dalam pengembangan email? Coba sebelum Bapak lanjutkan, Bapak tanya lagi ya. Siapa coba? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan, raise hand. Atau Bapak sebutin nih namanya. Ayo, masih ingat nggak? Ya, siapa ini? Coba dibantu. Ini, Pak Murban. Ini siapa nih? Ya, ini nih. Di unmute. Ini dia nih tadi. Pas Syafatan ya? Ya, Syafatan siapa? Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Siapa tokoh Tadi tokoh ya. yang berperan besar di bidang email? Ya, pada tahun 1971 seorang insinyur bernama Ray Tomlinson. Ya, betul. Hebat ya. Jadi betul ya. Orang yang berjasa besar di email itu adalah Raymond Tomlinson ya, Raymond Tomlinson. Ya, kita kembali ke tadi mana ini ya? Nah, sekarang di bidang web itu ada tokoh yang begitu berpengaruh dan menjadi tokoh kunci ya. Mungkin kalian nggak kenal, tapi kalau kalian buka handphone, buka aplikasi browser atau di laptop ya, ini peran beliau sangat besar. Dia adalah Tim Berners-Lee.
Cuma kalau dibandingkan dengan email, mungkin perkembangannya relatif lebih mudah ya kalau World Wide Web. Tapi pertumbuhannya jauh lebih pesat. Ya, jadi di tahun 91 itu dia mulai memperkenalkan World Wide Web ke dunia. Ya. Nah setelah itu sampai sekarang sudah ada miliaran website yang ada. Bahkan sekolah kita juga punya website dan itu berkat jasa dia nih beliau ya. Dan untuk tokoh-tokoh di bidang teknologi itu rata-rata masih muda dan hidup ya. Tapi kalau di bidang teknologi lain ya, misalnya teknologi penerbangan, siapa Wright bersaudara itu tahun berapa? 1800 sekian. Itu istilahnya sudah meninggal ya, sudah tinggal dikenang jasanya saja. Tapi kalau beliau ya tokoh-tokoh di bidang internet seperti Raymond Tomlinson yang memberi simbol pada email, lalu Tim Berners-Lee yang memperkenalkan web itu masih ada. Jadi beliaulah orang yang pertama kali mengembangkan halaman web yang akhirnya sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi sampai hari ini. Nah, sebenarnya proses penemuannya itu dimulai dari tahun 1989 ya. Kalau Bapak mungkin pas baru lulus sekolah pendidikan guru ya. Nah, Tim Berners-Lee itu mengungkapkan idenya ya, membuat sebuah protokol internet yang berfungsi sebagai sistem distribusi informasi. Jadi dia mengembangkan semacam prototipe ya dari teknologi halaman web yang kita nikmati sekarang. Nah, terus di tahun 90 ya, dia sudah matang secara konsep. Jadi 3 dasar dari halaman web itu adalah HTML ya, Hypertext Markup Language. Nah, ini bahasanya ya, bahasa webnya. Ini bukan program ya, kalau program bahasa program komputer sudah dari dulu ada ya. Ini lebih mudah, lebih sederhana, lebih gampang dipelajari halaman web tuh ya, HTML nih. Nah, sekarang sudah masuk ke versi yang kelima, HTML versi 5. Nah, terus teknologi penunjang lainnya adalah URL atau Uniform Resource Locator ya. L-nya tuh bukan identifier, locator. Locator apa itu? Yaitu kalau kamu nulis http:///www itu adalah URL ya, URL-nya. Jadi alamat webnya. Jadi ini aliasnya ya. Harusnya kamu nulisnya kalau dalam protokol internet itu 36.84.52.121 begitu. Tapi dipermudah dengan konsep URL ini ya. Lalu HTTP. Nah, ini adalah protokol penghubung yang digunakannya ya. Jadi halaman web itu menggunakan protokol HTTP. Nah, terus pada perkembangannya HTTP ini kan namanya diakses oleh ribuan jutaan orang, jadi banyak di hacking ya, banyak diterobos. Akhirnya dikembangkan ke jenis HTTP yang lebih aman, namanya HTTPS ya. S-nya itu kepanjangan dari secure. Jadi sistem pembagi halaman yang lebih aman, HTTPS. Maksudnya aman apa? Ya kamu kalau tertarik perdalam itu silahkan lanjutkan ke SMK jurusan TI ya, bisa TKJ atau RPL. Atau nanti sesudah SMA kamu melanjutkan ke perguruan tinggi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian tahun 91 itu mulai diterapkan oleh Tim Berners-Lee.
awalnya dia hanya untuk menyusun arsip buat diri sendiri. Jadi dia buat di server dia, disimpan, terus pada saat dia pergi ke tempat lain tanpa membawa laptop, dia tetap bisa mengakses arsipnya, begitu. Jadi arsip-arsip dia yang bersifat publik ditaruh di web, dan itu adalah halaman web pertama ya yang ada di dunia. Gitu. Nah, kemudian di tahun 93 itu aplikasi pembuka halaman webnya mulai dikenalkan. Yang paling awal itu adalah Mosaic. Ini adalah browser pertama ya, browser pertama yang digunakan. Ini yang berbasis grafik ya. Dulu kan zaman DOS ada teks. Nah, kalau basis teks ada namanya link ya. Itu yang digunakan oleh tim Berners-Lee. Tapi yang berbasis web ya, yang interaktif itu adalah Mosaic. Nah, ini bedanya dengan halaman yang di Microsoft Word apa? Ini ada yang warna-warna biru nih. Warna biru itu disebut hyperlink. Jadi dia bisa menuju ke halaman yang lain. Seperti itu. Itu konsep atau ide yang sangat cemerlang ya, yang diterapkan di dalam halaman web. Jadi kita nggak usah nyari daftar isi ya. Setiap mau nyari konten, ke daftar isi dulu. Oh, ada di halaman sekian gitu. Ini selama membaca kita kalau tertarik pada salah satu frase ya atau kata atau kalimat yang ada itu kamu tinggal klik langsung pindah ya, terbang ke halaman berikutnya, bahkan pindah ke server yang lain. Itu. Nah, kemudian tahun 94. Nah, ini Mosaic adalah browser pertama. Tapi Netscape adalah browser pertama yang populer ya. Jadi Mosaic itu cuma bertahan beberapa bulan ya. Nah, yang banyak didistribusikan, di-download oleh orang adalah Netscape ya. Jadi ini tuh kayak Google Chrome sekarang mungkin ya, atau Mozilla Firefox sekitar 5 tahun lalu. Browser yang paling banyak dipakai di komputer-komputer. Jadi ada Netscape. Nah, sesudah itu banyak ya, ada Opera, ada Safari ya, dan lain-lain. Nah, kemudian tahun 94 ya, pada tahun yang sama. Tahun 94 itu situs Yahoo muncul. Mungkin kalian nggak terlalu kenal ya. Situs Yahoo itu apa gitu. Tapi di masa guru-guru Bapak Ibu guru kalian itu belum kenal Google ya. Sebelum ada Google itu orang lebih populer mengakses Yahoo ya. Yahoo itu sama dengan Google, mesin pencari. Ya. Tapi juga menyediakan email gratis gitu Google. Ini yang pertama malah menyediakan email gratis. Nah, terus tahun 95 ya. Itu perkembangannya sudah sangat pesat ya. Perkembangan internet sudah begitu pesat, sudah langsung ada dari tahun 91 sampai 95, 4 tahun itu sudah 300.000 web ya yang ada di internet. Tahun 94-nya kan baru 50 ya. Nah, ini Bapak juga sempat dulu dikasih disketnya yang Mosaic ya. Kalau yang Netscape itu sudah bisa dibeli di luar. Kalau yang Mosaic itu didistribusin dari teman ke teman. Nah, Google kapan munculnya? Nah, Google itu baru muncul sekitar tahun 96. Itu pun belum Google namanya, ya. Namanya masih Backtube, ya. Nah, siapa yang mendirikannya? Itu adalah Larry Page dan Sergey Brin, ya. Ini dua orang ini kerjasama mengembangkan situs Google. Sekarang jadi salah satu perusahaan IT terbesar di dunia, ya Google itu. Jadi orang nggak kenal siapa yang tadi Tim Berners-Lee ya.
tapi lebih kenal Google. Nah, pada tahun 2009 akhirnya dibangunlah Yayasan World Wide Web atau World Wide Web Foundation. Ya. Tujuannya apa? Agar protokol HTML untuk membuat web itu bisa diakses atau digunakan oleh semua orang tanpa harus bayar. Ya. Jadi dikelolanya oleh yayasan. Kalau dikelolanya misalnya HTML-nya dibikin oleh Adobe atau oleh Google. Nah, kita kalau mau bikin web harus bayar ke Google. Tapi karena sudah di bawah yayasan, ini pengembangan web bersifat publik ya, free gitu. Jadi kita bisa mengembangkan asal memiliki alat saja gitu, tanpa harus membayar lisensi ke siapapun. Ini adalah langkah hukum yang cukup revolusional yang dilakukan oleh pendiri World Wide Web, Tim Berners-Lee. Sehingga sekarang sudah miliaran website yang ada di dunia. Nah, di pertemuan berikutnya, kalian akan masuk ke bagaimana bukan hanya mencari informasi ya, kita nanti akan belajar cara penelusuran informasi, mengatur, mengemas informasi ya, bahkan sampai ngeprint. Nah, tapi selain itu juga kalian harus jadi produsen ya. Jadi jangan hanya jadi konsumen. Kalian bukan hanya melihat-lihat situs, tapi membuat situs juga ya. Nah, itu nanti kita mulai lanjutkan di sekitar 3-4 pertemuan berikutnya ya. Nah, itulah materi tentang World Wide Web yang sedikit banyak perlu kalian ketahui ya. Mungkin kalian bisa sesudah ini mengeksplorasi lagi ya. Jangan hanya cukup dari apa yang Bapak sampaikan. Misalnya tentang perusahaan-perusahaan yang terkenal dulu ada Yahoo, ada Friendster, ada Wikipedia ya. Nah, itu kalian pelajari sejarahnya seperti itu ya. Jadi kalian punya persepsi, punya pengetahuan yang baik ya tentang internet gitu. Karena internet itu bukan hanya menyediakan hal-hal yang positif ya. Jadi banyak hal-hal negatif justru yang merusak karakter seseorang ya. Karena itulah kita perlu penguasaan pemahaman yang cukup juga sikap ya. Sikap yang siap menghadapi berbagai ancaman pada saat kita hidup di dunia maya ya. Misalnya sedang main game, nah itu apa yang harus kalian waspadai selain waktu ya, mengatur waktu dan sebagainya. Atau bersosial media ya. Jangan sampai kalian lebih percaya berita bohong dan malah sulit mempercayai berita yang benar. Itu bisa sering terjadi ya. Jadi kemampuan literasi digital itu harus dikembangkan. Literasi itu pemahaman yang kuat dan benar ya. Jadi supaya internet itu memberi manfaat yang besar, bukan justru mencelakakan ya. Mencelakakan. Sekarang kan zaman pandemi itu suka beredar di sosial media informasi yang menyesatkan ya. Misalnya ada rumah sakit yang mengcovidkan pasien gitu. Di keluarga ini ada sekian orang. Kalau kalian punya kemampuan literasi yang baik, itu akan bisa langsung memahami bahwa itu bukan berita yang benar. Ya. Biasanya berita yang nggak benar itu nggak disebut kapannya, ya. Terus nggak disebut di mana kejadiannya, terus nggak disebut namanya siapa, gitu. Jadi kita dengar tuh pokoknya udah percaya aja, gitu. Jadi kalau kalian mendapat informasi itu jangan lupa ya, itu beritanya benar atau hoax gitu. Jadi kemampuan literasi itu harus benar-benar kalian tumbuhkan supaya kalian bisa mengambil manfaat
dan bukan menjadi korban ya. Akibatnya apa kan kalau seperti itu orang jadi takut ke rumah sakit. Akhirnya di rumah pada saat kondisi membutuhkan pertolongan ya. Itu sangat fatal ya. Jadi sekarang ini kita mau nggak mau harus lebih aware ya terhadap apa yang terjadi di dunia maya. Itu bahkan lebih besar daripada sebelum era pandemi karena informasi-informasi itu datang dari sana. Gitu. Jadi kalian harus belajar ya, senang membaca ya, senang menelusuri ya, senang meriset dan itu akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk saat ini tidak ada tugas ya. Bapak konsen ke tugas yang belum, yang kemarin ya. Membuat email dan mengirim. Jangan lupa, ada beberapa yang mengirim tapi menggunakan email lama, Bapak tahu ya. Karena cara membuatnya itu sudah Bapak tentukan di video. Jadi kalian nggak benar-benar menyimak gitu. Tapi terima kasih ya, tetap sudah mengumpulkan. Walaupun mungkin kalian bisa memperbaiki nilai kalau kalian mengirim lagi dengan cara yang lebih benar. Nah, untuk yang belum, masih Bapak tunggu ya. Bapak tunggu, jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan. Dan Bapak nggak akan setiap pertemuan ngasih tugas ya, supaya nggak berat buat kalian. Ya. Bapak tahu beban kalian di rumah juga sekarang tidak kecil ya. Jadi tolong jaga kesehatan baik fisik maupun mental ya. Jangan sampai apa yang diperintahkan sekolah itu menjadi beban kalian. Ya. Bapak rasa materi hari ini Bapak cukupkan ya. Bapak harap kalian tetap menjaga 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan ya, dan menjaga jarak ya. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.